Shalom, saudara sekalian, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya Pendeta Markus Simanjuntak akan mengajak setiap kita mendalami Mazmur 52. Di mana di sini Daud membandingkan kepercayaannya dengan orang-orang fasik yang tidak memiliki rasa hormat, tidak percaya kepada Tuhan, pada Yahweh Allah Israel. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan atau memetik pembelajaran dari Mazmur ini ketika kita memandang orang fasik atau orang yang tidak percaya Kristus yang terus-menerus menyombongkan diri mereka, kekayaan mereka yang mungkin kita tahu bahwa itu lahir dari sebuah kejahatan atau sebuah penipuan atau korupsi. Ya, kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak jujur. Bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita memandang Allah dan memandang keadaan itu? Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita semua, jangan fokus dulu kepada keadaan, kepada persoalan, tapi kita fokus kepada Tuhan dan membangun sikap yang takut kepada Allah lewat pujian penyembahan kita kepada Yesus. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang memberikan kepada kami kesetiaan-Mu, kasih setia yang tidak pernah habis. Dan Engkau yang selalu hadir di tengah-tengah hidup kami. Engkau yang selalu mendengar setiap doa dan seruan kami. Hari ini biarlah ucapan syukur kami ini berkenan kepada Engkau. Dan Engkau dipermuliakan dan menyatakan kehendak-Mu yang sempurna kepada kami. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Allah. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Amin. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami bersyukur kasih setia-Mu itu yang menjadi dasar kami berharap. Engkau yang tidak pernah gagal dalam menolong kami. Itulah yang membuat kami bisa menaruh pengharapan kami yang pasti. Seperti mana firman-Mu berkata bahwa pengharapan itu seperti sauh yang telah dilabuhkan di balik tubir. Kami bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang menyatakan kehendak-Mu sempurna lewat pembelajaran firman pada hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara sekalian, Mazmur 52 adalah Mazmur ratapan yang disampaikan Daud kepada Allah untuk meneguhkan kepercayaannya. Apa itu kategori atau bagaimana ciri dari Mazmur ratapan? Biasanya Mazmur ratapan itu dimulai dengan sebuah keadaan yang sulit. Lalu si pemazmur akan bertanya atau berkeluh kesah kepada Allah. Mengapa keadaan ini terjadi? Mengapa orang-orang fasik ini menjelek-jelekkan Tuhan? Menghina orang benar.
membuat orang fasik ini kaya dan seenaknya merendahkan umat Tuhan. Jadi selalu begitu, dimulai dengan menggambarkan kondisi sulit, penderitaan, kesengsaraan, atau sakit yang dialami oleh si pemazmur. Lalu kemudian biasanya nanti ada sedikit titik balik, yaitu dari keadaan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menolong dari keadaan itu. Lalu kemudian diteguhkanlah dengan kepercayaan. Lalu berakhir dengan ungkapan pujian, kemuliaan, syukur. Jadi ratapan itu selalu kita mau diajarkan jangan takut kepada masalah. Ada yang mengatakan bersahabatlah kepada masalah. Karena lewat masalah kita diubahkan. Kita memiliki perspektif yang benar tentang Allah. Karena masalah itu hanya alat, agen yang dipakai Tuhan untuk pengudusan kita. Bukan untuk menghancurkan orang percaya. Kepada orang fasik betul masalah itu akan menghancurkan mereka. Tetapi kepada orang benar, masalah akan membuat kita melihat kepada Allah. Dan melihat Dia lebih kuasa daripada persoalan kita. Nah, biasanya judul Mazmur itu, ya ayat pertama atau ayat keduanya itu juga menggambarkan latar belakang dari Mazmur itu diciptakan. Ibarat lagu, semua lagu itu ada sejarahnya. Sebuah lagu itu selalu ada cerita di baliknya. Apakah mungkin lagu karena patah hati lalu dia tulis, lagu karena dia senang, atau lagu karena ingin sebuah perjuangan, lagu mars atau membangkitkan semangat, lalu karena itu lalu ditulis. Nah, di dalam Mazmur ini, latar belakang daripada Mazmur ini konteksnya itu adalah ketika Doeg, orang Edom, memberitahu Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek bin Ahitub. Berarti ini kisah yang ada di 1 Samuel 22 ayat 9. Dan kemudian keadaan ini erat sekali dengan peristiwa dari 1 Samuel 21. Yaitu peristiwa Daud di Nob. Lalu kemudian dia harus bersembunyi di Gua Adulam. Dan kemudian ada peristiwa di mana Saul merasa dikhianati oleh Imam Ahimelek dan keluarganya. Karena memberikan makanan kepada Daud, mensupport Daud. Dan ini akhirnya membuat Saul memerintahkan hukuman mati kepada Imam Ahimelek dan seluruh keluarganya. Jadi kalau kita lihat latar belakang itu, nah baru kita baca Mazmur ini, baru masuk. Kita tahu, oh suasana kebatinannya seperti apa. Atmosfernya pada waktu itu seperti apa. Dan kemudian dia katakan, siapa di sini orang fasik itu, pejuang itu, warrior itu siapa? Karena warrior ini yang melawan orang yang dikasihi. Jadi kalau kita melihat di sini orang fasik dalam Mazmur Daud ini oleh kebanyakan ahli kitab atau sarjana perjanjian lama meyakini bahwa itu Doeg, orang Edom. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bukan Doeg. Karena Doeg cuma sekedar penyampai pesan. Karena sebenarnya bahwa di dalam benak Daud, siapa itu orang fasik, siapa itu musuh Allah? Yaitu Saul dan semua tentaranya. Karena pada saat itu Saul sedang berjalan di luar kehendak Tuhan. Dia hidup dalam keiri hati, kebencian untuk membunuh Daud yang diurapi oleh Allah. Jadi sebenarnya di sini kita bisa melihat walaupun Daud tidak langsung terang-terangan mengatakan Saul itu jahat. Karena dia masih punya penghormatan. Kita tahu beberapa kesempatan Daud bisa membunuh Saul, tetapi dia tidak mau. Karena dia tahu bahwa dia juga tidak boleh sembarangan menjamah orang yang diurapi, yang dipanggil, yang ditetapkan Allah. Tetapi pada waktu itu setelah pengurapan Allah dicabut, Allah tidak lagi melihat Saul sebagai raja, walaupun secara de facto dia masih.
Tetapi di mata Allah dia bukan lagi. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa Daud memakai gambaran yang halus untuk menjelaskan bagaimana tindakan Saul itu. Coba kita perhatikan di sini bahwa Daud itu digambarkan sebagai orang yang dikasihi Allah. Nah, ayat 3 sampai 6 menggambarkan pejuang orang fasik ini sedang merancang kehancuran dari orang yang dikasihi Allah, yakni Daud. Dan alat yang dipakai adalah apa? Mulutnya. Jadi kan kemungkinan besar si Doeg tadi karena dia melaporkan. Dia membocorkan rahasia. Dia membocorkan laporan intelligence tentang keberadaan Daud sehingga Saul bisa mulai cari dan bahkan membunuh Imam Ahimelek. Jadi di sini kita melihat kata lidah dan pejuang. Kalau di dalam bait itu pejuang, lidah, pejuang, lidah. Artinya apa? Bahwa si pejuang atau si penipu itu memperlihatkan betapa berbahayanya lidah itu. Bahkan dikatakan lidah itu begitu tajam seperti pisau cukur yang diasah. Jadi lidah itu yang tajam, lidah yang memberikan laporan, lidah yang membocorkan rahasia, lidah yang menyebarkan kebencian, itu memang alat pembunuhan, alat kehancuran yang paling efektif. Bukankah itu juga dikatakan oleh Yakobus? Dari lidah yang sama, kita bisa menciptakan api yang membakar seluruh hutan. Menciptakan pertikaian. Saudara-saudara, di dalam sejarah perang, di peradaban manusia, justru penyebab perang itu kadang-kadang hal yang sepele. Slip of tongue. Keseleo lidah. Atau si penerjemahnya memberikan terjemahan yang palsu atau laporan lain sehingga membuat orang yang diterjemahkan itu marah. Jadi penyebab perang itu kebanyakan justru lidah. Hal-hal yang kelihatannya sepele tetapi begitu tajam sekali menghancurkan. Akan tetapi sehebat dan sejahat apapun rencana orang fasik untuk membinasakan orang yang dikasihi Tuhan, ayat 7 menjelaskan Allah turut bekerja di balik layar. Perbuatan Allah dinyatakan dengan merobohkan mereka selama-lamanya. Menangkap, menarik, dan mencabut mereka dari dunia orang hidup. Dengan kata lain, ayat 7 dan seterusnya itu menggambarkan bagaimana Allah bertindak terhadap orang fasik. Tidak ada tempat yang aman bagi orang fasik untuk bisa bersembunyi. Ya, mungkin kita pernah melihat, menyaksikan tayangan baik itu yang nyata maupun film. Itu kayak gembong narkoba atau gembong kejahatan, mafia. Lagi enak-enak santai di rumah. Lalu digerebek sama pasukan khusus, sama polisi, sama FBI, sama Densus 88. Digerebek langsung, seret, tangkap. Dan bahkan mungkin harus ditembak mati. Itu loh yang gambaran yang dikatakan di sini. Dirobohkan, ditangkap, dicabut dari rumahnya, dan dibunuh. Tidak ada tempat bagi orang fasik untuk bisa bersembunyi dengan aman. Bahkan di tempat rumah persembunyiannya itu dia bisa mati di sana. Jadi sebenarnya tidak ada yang tempat aman. Tetapi kemudian dikatakan bahwa mereka ini sudah bahkan merasa dengan kekayaannya, dengan semua kejahatan, hasil kejahatannya, mereka membangun perlindungan. Mereka sudah seperti merasa tertanam, ibarat pohon tertanam atau bahkan dikatakan tertanam di negeri lain. Berarti kan ada orang yang melarikan diri ya. Lalu bikin wajahnya berubah, identitas berubah, namanya berubah. Tetapi tetap Allah akan mencari dan mencabut dia. Jadi mungkin perburuannya lama, tetapi tetap akan dapat. Saya menyaksikan satu film kisah nyata yang berjudul Operation Finale. Di mana penjahat kejahatan kriminal dari kemanusiaan ya
Nazi itu yang membunuh banyak orang Yahudi, lari sampai ke Argentina, dikejar, dan bertahun-tahun itu pemburuannya itu terjadi. Dan harus ditangkap hidup-hidup untuk diadili di Israel. Dan itu luar biasa sekali. Bagaimana upaya, walaupun orang itu sudah berubah nama, berubah identitas, dan tetapi tetap dikenali. Begitu caranya Allah memburu orang fasik. Dan dikatakan bahkan Mazmur 27 ayat 13, dia akan tercerabut oleh Allah dan mati. Mereka menjadi makanan pedang. Anak-anak mereka bahkan juga akan menjadi makanan pedang. Jadi Mazmur ini mau mengatakan, jangan ikuti jalan orang fasik atau gaya hidup orang fasik yang membangun pertahanan dan perlindungannya itu, rasa amannya itu dari benda-benda duniawi yang sementara. Di sini ayat 9 dikatakan, inilah orang yang tidak menjadikan Allah tempat perlindungannya. Jadi kalau bukan Allah siapa? Kekayaan yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancuran. Jadi ada dua tempat yang tidak aman. Satu, kekayaan. Bahkan dikatakan kekayaan yang melimpah sekalipun, gak jaminan. Yang kedua, kejahatan mereka. Tindakan, rencana-rencana, skema-skema kejahatan mereka. Dua hal ini. Karena ada orang ya yang menjadi mastermind, aktor intelektualis, orang yang di balik layar yang mengorkestrate semua kehancuran itu. Dia nggak kelihatan, tetapi Allah tahu siapa dia. Dan dua hal itu, kamu boleh bersembunyi nih di balik kekayaanmu yang melimpah atau di balik skema kejahatanmu, walaupun kamu sepertinya nggak kelihatan, pasti tetap akan dapat. Dan itulah kalau kita seneng nonton film-film intelligence yang begini, kelihatan bahwa orang-orang yang di balik layar itu ternyata kadang-kadang gak bisa tersentuh. Tetapi tetap keadilan Allah akan terbukti. Jadi kita lihat bahwa bukan cuma tidak ada rasa aman bagi orang fasik. Mereka akhirnya jadi bahan lelucon, bahan tertawaan. Apapun yang mereka lakukan, mereka jadi bahan tertawaan. Ayat 10, Daud menggambarkan dirinya sebaliknya. Seperti pohon zaitun yang berkembang, menghijau. Karena kepercayaannya kepada Allah. Karena dia menaruh Allah Yahweh Israel sebagai perlindungan hidupnya. Kita tahu bahwa pohon zaitun adalah pohon yang berusia panjang. Kalau kita ke Israel, di tempat di mana Yesus berdoa di Getsemane itu ada pohon zaitun. Dan itu kan memang perkebunan zaitun sebelumnya. Di situ masih ada pohon yang berusia 2000 tahun. Yang masih dipagar. Yang diyakini bahwa tempat yang masih ada pada waktu Yesus sedang berdoa. Tahan lama. Kita tahu bahwa pohon zaitun terus produktif. Dan tetap menarik walaupun di usia tua. Dan daunnya itu yang kita kenal sebagai daun simbol perdamaian. Simbol kehidupan pertama. Ketika Nuh mau turun, apa tandanya? Merpati yang membawa daun zaitun itu. Dan kita tahu di sini bagaimana Daud memakai penggambaran yang pas tentang, karena ada kontras. Yang satu tadi dicerabut, walaupun hebat-hebat apapun diangkat. Tapi pohon zaitun kuat, tahan lama, berumur panjang, bahkan tetap berbuah dan menarik pada masa usia tua. Jadi kalau pejuang orang fasik itu telah ditentukan oleh Allah untuk tercerabut, dibinasakan, maka orang benar dijanjikan Tuhan untuk memiliki umur panjang, berbuah, produktif, hijau, rimbun, elok dipandang buahnya. Dalam Yeremia 11 ayat 16 dikatakan, seperti orang benar itu seperti zaitun yang elok dipandang buahnya. Dan Tuhan menginginkan orang Israel, bangsa umat pilihan Tuhan. Dan kita orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Pikirkan bagaimana kita menjadi
pohon zaitun. Bahkan Mazmur 128 dikatakan anak-anakmu akan seperti pohon zaitun. Anak-anak dari mana? Dari suami yang takut akan Tuhan. Dari istri yang takut akan Tuhan. Anak-anak mereka akan seperti pohon zaitun. Akan lama, akan umurnya panjang untuk melihat kemuliaan Tuhan. Produktif. Nah, pemazmur mau mengajarkan kepada para pendengarnya untuk menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan dan bukan kepada kekayaan atau rancangan jahat manusia. Komitmen untuk menaruh kepercayaan hanya kepada Allah untuk pertolongan kita semata-mata dan menaruh Dia sebagai perlindungan kita akan menjadi pembeda akhir nasib daripada manusia antara orang fasik yang menaruh pengharapan perlindungannya kepada kekayaan dan rencana jahat dan kepada orang benar yang menaruh perlindungan dan kepercayaannya hanya kepada Allah saja, tidak ada yang lain. Dan inilah yang kita golongkan sebagai kelompok orang yang takut akan Allah, yang hidupnya terfokus dan berpusat hanya kepada Allah, perkataannya, janji-janjinya, dan sifat-sifatnya. Jadi bagaimana Anda sekarang memilih hidup dan akhir hidup saudara? Mau seperti orang fasik atau seperti orang yang dikasihi Allah? Jadi ketika kita mengalami masa sulit, tetaplah pelihara komitmen, kepercayaan kita kepada Allah, kepada firman, kepada karya Yesus yang sudah selesai di kayu salib. Dan bagaimana Dia telah menerima kita, mengampuni kita. Jangan menjadi kecewa, iri dengan orang fasik yang terus-menerus mungkin dalam kepongahannya, dalam kesombongannya, menantang, melawan kita, menekan kita. Allah akan merubuhkan mereka. Tetapi kepada kita, jangan habiskan energi kita untuk kecewa. Mari habiskan energi kita untuk membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Membangun kekuatan kita hanya di dalam Allah saja. Dan bukan cuma itu, tapi kita juga membangun komitmen kita untuk terus memuji-muji Allah. Perhatikan ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Tadi kita nyanyikan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keajaibanmu selama-lamanya. Tidak ada batas, tidak ada kondisi, selama-lamanya. Lalu apa alasannya kita? Kita masih ingat jenis mazmur pujian? Di dalam pujian kita, ajakan memuji selalu ada alasan. Dasarnya apa? Sebab engkau telah bertindak. Jadi Tuhan telah berkarya. Aku berharap pada namamu. Kenapa? Sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Jadi sahabat sekalian, jangan punya tindakan-tindakan itu tanpa dasar firman. Istilahnya, semua praktek hidup kita itu harus didasarkan kepada firman. Dan semua pengetahuan firman kita harus kita wujudkan dalam bentuk praktek. Dilakukan, ditaati. Jadi gak bisa kita cuman praktek aja, hidup baik, tapi gak ada dasar firmannya. Karena banyak orang hidup baik, alasannya macam-macam. Contoh, ada orang hidup baik karena takut masuk neraka. Ada orang hidup baik karena takut karma atau berusaha untuk mengurangi karma jahatnya. Ada. Dan mereka bisa berkorban baik. Ada orang berbuat baik karena mengharapkan upah yang dia janjikan nanti di akhirat. Tetapi kita, orang benar, apa dasar kita berbuat baik? Karena kita telah diselamatkan. Karena kita telah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan anaknya yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus. Karena dikatakan di sini, Allah yang bertindak menyelamatkan kita. Dan karena Allah itu baik. Jadi kita menyembah Dia karena Dia baik. Selalulah dasarkan semua tindakan kita kepada firman. Jadi
Kenapa kita harus baca firman? Kenapa kita mesti mempelajari firman? Supaya kita tahu dasar tindakan kita itu apa. Karena kalau kita bertindak bukan atas dasar firman, itu namanya presumption, anggapan. Bukan iman itu, anggapan. Mengasumsikan bahwa hal itu benar, baik, ya kita kerjakan saja. Tetapi kalau Alkitab tidak bisa begitu. Orang benar tidak boleh hidup dengan seperti itu. Tidak boleh kita mendasarkan perbuatan kita hanya atas dasar presumption, anggapan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percayai dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita percaya. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini dasar dan bukti kita itu cuma satu, firman. Dan karya perbuatan Tuhan yang kemudian dicatat dalam firman. Paulus mengatakan, kenapa kita mesti mempelajari perkara Tuhan di masa lalu? Karena dari situ kita bisa belajar. Kita bisa mengingat. Kita bisa punya confidence. Kalau Allah telah melakukan perkara itu di masa lalu dan menolong mereka yang benar atau orang yang dikasih Tuhan, maka hari ini juga saya akan ditolong Tuhan. Dan kemudian anak-anak saya di generasi berikutnya akan ditolong Tuhan bila mereka hidup di dalam ketaatan. Sederhana. Jadi saudara-saudara, jangan jadi kecewa. Jangan mudah tertipu. Dan kita harus terus memuji di tengah-tengah umat. Di tengah-tengah umat Tuhan. Di tengah-tengah gerejanya. Jadi saudara-saudara, di sini nggak bisa kita cuman fight alone. Berjuang sendirian, bertempur sendirian. Daud sebenarnya kita tahu di Gua Adulam. Dia bersama dengan orang-orang yang mungkin gagal tetapi Tuhan pulihkan. Dan dengan dia, dengan mereka inilah Daud berjuang. Dan bahkan kita tahu bahwa dari orang-orang ini muncul triwira yang hebat. Orang-orang yang telah gagal dipulihkan Tuhan. Dan kemudian memiliki sebuah keyakinan penuh. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan pesan kebenaran ini. Hanya ketika kita bergaul, hanya ketika saudara bergaul intim dengan Allah dan dengan umat Allah, dengan gerejanya, dengan orang percaya, sahabat-sahabat saudara yang ada di KUL, yang ada dalam teman pelayanan, dalam komunitas, dalam gereja Tuhan. Dua hal ini akan menolong Anda bertumbuh subur, produktif, dan semakin segar, menghijau, elok dipandang mata. Hasil dari pemurnian orang benar yang melewati proses yang begitu sulit selalu akan membawa kemuliaan. Saya selalu ingat kisah ini waktu seorang ibu pergi ke sebuah workshop pemurni perak. Dan dia perhatikan di tungku itu ada seorang yang memperhatikan api yang sudah lelehan perak itu. Dan kemudian dia mengambil serokan. Dia tunggu lagi. Dia mengambil serokan lagi. Dia tunggu lagi. Dia mengambil serokan dari adonan itu. Sambil apinya berkobar. Lalu dia tanya, apa yang Bapak lakukan? Dia bilang, saya sedang membersihkan logam ini, perak ini. Dari mana? Ya itu ada butiran-butiran atau stain, nokta-nokta, noda-noda hitam itu kalau dibakar dia naik ke atas. Bodoh. Oh gitu ya Pak ya? Ya. Dan kemudian si ibu nanya, Pak, kapan Bapak tahu bahwa lelehannya ini sudah selesai dan apinya dimatikan? Dan Bapak ini mengatakan, sampai saya bisa melihat wajah saya di adonan perak itu dan wajah saya terlihat jelas. Dan saya tahu selesai. Hal yang sama. Proses pemurnian kita ini. Segala macam hal yang sulit. Tujuannya cuma satu. Supaya Kristus, wajah dan gambar Kristus,
pribadi Kristus semakin terlihat nyata. Elok dipandang di dalam hidup orang yang sudah ditebusnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur. Berkatilah setiap kami yang telah menerima kebenaran firman-Mu ini dan berjalan di atasnya dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.